Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Terstiawan, MPM 2017-010063. Saya hari ini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil, Studi Kasus Putusan Nomor 1251 Pidana Biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dosen pembimbing 1 Bapak Hadi Mahmud, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang kedua, dosen pembimbing Bapak Dika Yudanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Latar belakang. Pendudukan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa maupun pembangunan yang berlangsung di tiap-tiap daerah tersebut. Suatu pembangunan yang menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan mengetahui bagaimana struktur penduduk yang ada, maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, dan membukukan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, dan pengesahan anak. Pemerintah Indonesia berkehendak melaksanakan secara murni dan konsekuensi Undang-Undang Dasar 1945 dengan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31 1966. Kehendak tersebut ingin dilaksanakan di bidang catatan sipil dengan menyatakan bahwa kantor catatan sipil di seluruh Indonesia terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian diharapkan semua warga negara akan mendapatkan perlakuan pelayanan di bidang catatan sipil yang sama. Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan pidana yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan pemalsuan yang dapat mengakibatkan seorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal ini yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum dan memutuskan amar putusan nomor 1251 Pidana Biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen catatan sipil. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dan memutuskan amar putusan nomor 1251 Pidana Biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis adalah gagasan dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca serta menjadikan acuan dalam perkembangan hukum kepidanaan, terutama pada penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil, studi kasus putusan nomor 1251 Pidana Biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Manfaat praktis.
A. Bagi penulis sebagai bahan dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami bagaimana hukum, tindak pidana, pemalsuan dokumen pencatatan sipil, atau studi kasus putusan nomor 1251 pidana biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. B. Bagi pembaca agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum, tindak pidana, pemalsuan dokumen pencatatan sipil, atau studi kasus putusan nomor 1251 pidana biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 1. Tinjauan umum tentang penegakan hukum. A. Pengertian penegakan hukum. Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut sebagai, dalam bahasa Inggris, law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip handhaving Milorens 1981. Handhaving adalah pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif kepidanaan atau keperdataan, dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini, manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagai mestinya dalam menegakkan hukum yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. B. Dasar hukum penegakan hukum. A. Undang-Undang RI 1945 Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Undang-Undang RI 1945 Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. C. Undang-Undang RI 1945 Pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. D. Undang-Undang RI 1945 Pasal 281 ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71. Pemerintahan wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan undang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. F. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia Pasal 10 ayat 1 huruf D yang berbunyi penyampaian permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dalam Pasal 8 huruf B dapat menggunakan aplikasi online. C. Fungsi penegakan hukum. A. Adanya kepastian hukum. Tujuan dari penegakan hukum salah satunya memang untuk menciptakan adanya kepastian hukum
yaitu bahwa hukum itu harus dapat diterapkan dan ditetapkan terhadap semua peristiwa pelanggaran terjadi secara konkret. B. Kemanfaatan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaan bagi masyarakat, sebab salah satu tujuannya dibuat hukum adalah memang untuk kepentingan masyarakat. C. Keadilan. Keadilan sosial sebagai salah satu syarat yang harus dicapai dalam tiap pelaksanaan dan penegakan hukum. Akan tetapi, karena hukum tidak bisa dengan serta-merta diidentikan dengan keadilan, maka pelaksanaan maupun penegakan harus selalu berpedoman kepada fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat tentang definisi dari keadilan itu sendiri. 2. Tinjauan hukum tentang pidana pemalsuan. A. Pengertian pidana pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen atau tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama, diartikan sebagai proses cara perbuatan memalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsu adalah proses pembuatan suatu barang yang palsu, sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan, dan ada tujuan pemalsuan. Adami Ghazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. B. Dasar hukum pidana pemalsuan. A. Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. B. Pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. C. Jenis-jenis pidana pemalsuan. Kejahatan pemalsuan yang dibuat dalam buku 2 KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu A. Kejahatan sumpah palsu bab 11(9). B. Kejahatan pemalsuan uang 10. C. Kejahatan pemalsuan materai dan marks bab 11. Kejahatan pemalsuan surat bab 12. Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan yang jika dirinci lebih dari lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu keterangan di atas sumpah, mata uang, uang kertas, materai, merek ataupun surat.
3. Tinjauan umum tentang pencatatan sipil. A. Pengertian pencatatan sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah memberi pengertian secara khusus mengenai catatan sipil, sementara lembaga pencatatan sipil sudahlah dikenal sejak zaman dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan. Sedangkan pejabat pencatatan sipil adalah penjabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksanaan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dalam pencatatan ini, pemerintah menugaskan kepada kantor lembaga catatan sipil dengan tujuan agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sehubungnya dengan dirinya, untuk memperlancar aktivitas pemerintahan di bidang kependudukan, untuk mendapat data-data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diakui. B. Dasar-dasar hukum pencatatan sipil. A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475. B. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 102 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil. C. Jenis-jenis pencatatan sipil. Jenis-jenis akta pencatatan sipil di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 68 menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: A. Akta perkawinan, B. Akta kelahiran, C. Akta penceraian, D. Akta kematian, E. Akta pengakuan anak, F. Akta pengesahan anak.
Metode penelitian. 1. Metode pendekatan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian keputusan diberi research bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Kedua, spesifikasi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kejadian ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 3. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang keempat, metode pengumpulan dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Yang kelima, metode penyajian data sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku, jurnal, dan internet, kemudian dilakukan analisis. Yang keenam, metode analisis data. Penelitian kembali data-data yang didapat, proses pengklasifikasian data, mencatat data secara sistematik dan konsisten. Sistematika skripsi. Sistematika di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, A. latar belakang masalah, B. rumusan masalah, C. tujuan penelitian, D. manfaat penelitian, E. metode penelitian, F. sistematika skripsi. Bab kedua, tinjauan umum. A. tinjauan umum tentang penegakan hukum. A. pengertian penegakan hukum, B. dasar hukum penegakan hukum, C. fungsi penegakan hukum. Sistematika skripsi. B. tinjauan umum tentang pidana pemalsuan. A. pengertian pidana pemalsuan, B. dasar hukum pidana pemalsuan, C. macam-macam pidana palsuan. C. tinjauan umum tentang pencatatan sipil. A. pengertian pencatatan sipil, B. dasar hukum pencatatan sipil, C. macam-macam pencatatan sipil. Bab 3, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil. A. konsep kartu tanda penduduk, B. pemalsuan dokumen pencatatan sipil, C. dinas konsep kependudukan dan catatan sipil. Sistematika skripsi. Bab keempat, pembahasan. A. bagaimana penegakan hukum tidak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil, B. bagaimana pertimbangan hukum dan memutuskan amar putusan nomor 1251 pidana biasa 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bab kelima, penutup. A. kesimpulan, B. saran. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.